Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Evi. Perkenalkan, nama saya Riki Tirta Alamsyah. Saya dari kelas PAI A6 dengan NIM 222 10 10 174. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih argumen saya mengenai artikel yang berjudul pengaruh fasilitas dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar yang ditulis oleh Bapak Bahrul Effendi Damari. Jadi by the way, saya mencari artikel ini lewat Google Scholarship yang diperintahkan oleh Ibu Evi. Jadi sudah ketemu dan sekarang saatnya saya membuat argumen mengenai artikel yang sudah saya carikan tersebut. Jadi kita bahas dulu pengaruh fasilitas dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar sebelum ke argumen saya. Jadi apa sih pengaruh fasilitas dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar? Jadi seorang siswa itu ketika mau belajar, alangkah lebih baiknya mendapatkan pengaruh fasilitas dan lingkungan yang baik dalam lingkungan belajar agar peserta didik tersebut akan semakin semangat dalam belajar. Oke, baik, saya akan menjelaskan argumen saya. Jadi fasilitas dan lingkungan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar. Dalam konteks pendidikan, fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang kondusif dapat memberikan dorongan bagi siswa untuk lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Jadi saya akan di sini akan membagi menjadi dua, pengaruh fasilitas dan lingkungan belajar ada motivasi belajar. Yang pertama adalah pengaruh fisik. Maksud saya pengaruh fasilitas fisik maupun pengaruh dalam mental. Yang pertama adalah pengaruh fasilitas fisik. Oke, seperti yang kita tahu bahwa dengan lingkungan kelas yang kondusif, dengan kelas yang lengkap, yang memiliki kelengkapan seperti wifi yang lancar, ventilasi yang segar, udara yang segar, mendapatkan kipas agar siswa tidak gerah, mendapatkan fasilitas PowerPoint agar siswa bisa memaksimalkan apa yang mereka pelajari, dan juga seperti halnya lingkungan kelas yang adem. Itu termasuk dalam bagian pengaruh fasilitas fisik dalam belajar mahasiswa. Ya, itu adalah pengaruh fasilitas fisik. Dan yang kedua adalah pengaruh mental. Seperti yang kita ketahui, salah satu yang membuat siswa menjadi betah untuk belajar di kelas yaitu mempunyai teman yang saling mengerti satu sama lain akan kemampuan para teman-temannya sekalian. Kan banyak yang di kelas, ada yang siswanya itu pinter, ada yang setengah pinter, atau yang bisa kita kenal dengan tell me. Yang ketiga ada tell me. Tell me adalah ya susah diberitahu. Mungkin dalam sarana pembelajaran mereka kurang cakap, tapi dalam lingkungan sosial mereka itu cakap sekali. Jadi yang pengaruh fasilitas yang mental itu sangat mempengaruhi belajar siswa agar menjadi giat dan gak semangat dalam pembelajaran. Itu jadi pengaruh pertemanan itu penting, relasi itu sangat penting di dalam mata perkuliahan, di dalam perkuliahan, karena bisa mendorong semangat belajar kita sebagai mahasiswa. Baik, selain fasilitas, lingkungan belajar yang kondusif juga berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah keberadaan peraturan yang jelas dan konsisten dalam lingkungan belajar juga berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang dimaksud dengan keberadaan peraturan yang jelas adalah ketika guru memberikan tugas yang masuk akal sedikit, bisa sesuai dengan kemampuan para mahasiswanya. Jadi seorang guru itu ketika memberikan tugas harus yang dengan ya bisa dikatakan manusiawi sedikit lah. Jadi seperti itu. Kan ada kan beberapa dosen yang tugasnya yang banyak sekali, malu ngeresum, bikin video, dan juga membuat PPT, terus praktek juga. Itu akan membuat siswa
bukan semangat lagi, malah membuat mahasiswa itu ya apa itu kuliah, malah seperti itu. Jadi seperti itu, keberadaan peraturan yang jelas juga sangat berpengaruh terhadap semangat belajar dalam mahasiswa. Jadi itulah yang saya maksud dengan keberadaan peraturan yang jelas. Baik, yang selanjutnya adalah interaksi sosial yang positif juga dapat dipengaruhi oleh fasilitas dan lingkungan belajar seperti yang saya katakan tadi, bahwa relasi itu sangat penting. Jadi alangkah baiknya mahasiswa itu di kelas ya jangan pasif. Pasif di sini bukan berarti aktif dalam pembelajaran. Pak, saya angkat tangan, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bukan seperti itu juga. Yang dimaksud interaksi sosial yang positif adalah berteman. Jadi di dalam kelas itu juga tidak cuma diam saja. Diam nggak apa-apa, tapi interaksi sosial juga sangat penting. Jadi jangan diam nggak jawab pertanyaan guru, diam juga nggak mau berteman. Itu introvert yang sangat-sangat parah seperti itu. Itu tidak akan mendukung mahasiswa dalam semangat belajar. Itu kuliah hanya have fun saja. Jadi interaksi sosial itu sangat penting. Nah, gimana sih caranya menemukan interaksi sosial yang positif? Yang pertama adalah relasi. Cari teman sebanyak-banyaknya di kampus. Kan seperti kita tahu banyak. Di kelas kita juga banyak. Meskipun teman-teman kita itu agak-agak error gitu, tapi ya kita temani sajalah, karena interaksi itu sangat penting. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang positifnya? Ya simple aja. Kalau ada kebaikan ya kita ambil, yang enggak ada kebaikan ya udah kita biarkan saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendukung interaksi sosial yang positif tidak hanya didapatkan dari relasi ke teman, tapi juga ikut organisasi. Misalnya contohnya di UIN ada PMII, ada Palmstar, ada lagi, dan banyak-banyak lah, dan banyak lain-lain seperti itu. Saya tidak dapat mencontohkan satu-satu karena saya juga tidak ikut organisasi, karena ya sudah mendapatkan interaksi sosial yang positif yang sangat banyak tanpa berorganisasi. Jadi maksud saya, apakah organisasi penting? Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya juga. Kalau dia ingin berorganisasi dengan tujuan yang baik, untuk mendapatkan relasi yang baik, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, ya monggo saja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, tapi ngerosting juga nggak apa-apa. Baik, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran juga banyak. Misalnya seperti ekstrakurikuler di UIN kan banyak. Ada pencak silat, ada hadroh, ada apa lagi ya, panjat tebing, ada menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Itu juga agar kita tidak jenuh gitu di dalam perkuliahan. Tidak cuma duduk, dengerin, pulang, tapi kita juga berkegiatan ekstrakurikuler agar pikiran kita fresh gitu, tidak memikirkan belajar terus, tapi ya sekali-kali refreshing lah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, selanjutnya adalah kesimpulannya, fasilitas dan lingkungan belajar yang memadai dan kondusif berperan sangat penting dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang seperti saya jelaskan tadi kan ada dua. Yang pertama ada pengaruh fisik, yang kedua adalah pengaruh mental. Yang pengaruh fisik adalah lingkungan kelas yang kondusif, memiliki fasilitas yang sangat lengkap, bisa ada wifi, ada bangku, ada kursi yang bagus, yang nyaman diduduki, ada AC, ada kipas, dan ada apalagi ya, seperti proyektor yang bisa, yang ya hanya sedikit ditemukan di UIN. Jadi itu yang pengaruh fisik. Yang mental tadi yang sudah saya jelaskan adalah teman yang berperan positif, juga sangat berpengaruh dalam motivasi belajar kita. Jadi itu tadi pengaruh fasilitas belajar, pengaruh fisik dan mental. Jadi dan juga penambahan peraturan yang jelas seperti tadi, guru atau dosen yang memberikan tugas yang masuk akal agar mahasiswanya juga enjoy gitu dengan perkuliahan, tidak stres.
dan sebagainya. Jadi yang selanjutnya adalah dengan menciptakan fasilitas dan lingkungan belajar yang baik dan tepat, maka akan meningkatkan belajar dan juga semangat di dalam motivasi siswa dalam mendukung pencapaian belajarnya dengan lebih baik. Baik, sekian adalah argumen saya mengenai artikel yang saya temukan di Google Scholarship yang berjudul Pengaruh Fasilitas dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar, yang ditulis oleh Bapak Bahrul Effendi Damari. Baik, jika ada kesalahan kata di dalam presentasi saya tadi, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.